Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'min, hamdan yuwafi ni'amahu mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala manusia yang bersatu boleh berbeda, ialah
Ada yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 3 Rabiul Awal atau 3 Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia sebab di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin refleksi kembali untuk mengenang kembali bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka di awal bulan Rabiul Awal ini mari kita kembali bagaimana kejadian penciptanya Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Jabir, bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Monggo seperti minum kopinya ya, minum kopinya, nikmati ada kopinya ya. Insyaallah barokah. Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Kemudian Muhammad menjawab, ya Jabir, inna Allah khalaqal asya nuran min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa sahabat Jabir, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Allah ciptakan sebab Allah menciptakan sesuatu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tabarra'u min khalqin ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma aqada. Kemudian dari percikan cahaya Nabi Muhammad yang Allah ciptakan, Allah amal sebagai Allah ciptakan surga, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan alam semesta seperti apa yang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam diciptakan, begitu mulai panas melihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu ketika cahaya Nabi Muhammad diciptakan, malaikat semuanya kagum. Ini cahaya siapa? Cahaya siapa? Kagum. Kok begitu agung ini? Sampai malaikat sama Allah, gila bukan Adam. Ini cahaya Nabi Adam. Ya Allah, ini cahaya Nabi Adam ya Allah. Apa kata Allah SWT? Bukan cahaya Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu mulia karena melahirkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena melahirkan cahaya itu memakai nur ini. Kila huwa atau barangkali cahaya Nabi Nuh. Karena seluruh manusia pada awalnya semuanya pada menciptakan. Roh kita pada menciptakan semuanya. Jadi dalam mereka akan ada Nabi Adam, akan ada Nabi Nuh, akan ada Nabi Ibrahim. Sudah dalam mereka pada menciptakan apa-apa kita semua. Kila huwa, ini mungkin cahaya Nabi Nuh Allah. Bukan cahaya Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh itu ketika selamat dari bangsa yang begitu besar, itu karena di dalam tubuh Nabi Nuh membawa turun Nabi Muhammad ini. Kila huwa Ibrahim, atau barangkali cahayanya Nabi Ibrahim ini. Sebetulnya malaikat ini kan langsung tanya aja, ya Allah ini cahaya siapa ya Allah? Kan langsung tanya begitu bisa Pak. Ini enggak, nebak-nebak. Kenapa? Mengetahui kemuliaan hamba Allah, mengetahui kemuliaan Nabi Nuh, mengetahui kemuliaan Nabi Ibrahim, sehingga tanya malaikat. Atau mungkin cahaya Nabi Ibrahim ini ya Allah? Bukan, kata Allah, bukan cahaya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ketika fasih mampu berdebat dengan Raja Namrud, raja yang zalim, karena dalam tubuhnya membawa nur ini, membawa cahaya ini. Qila huwa Musa, atau barangkali cahaya Nabi Musa ini, kata malaikat. Penasaran malaikat, karena ini nur agung, cahaya yang begitu agung. Ini cahaya Nabi Musa barangkali. Bukan, hampir. Ini saudaranya Nabi Musa.
Qila huwa Isa, atau barangkali hanya Nabi Isa ini. Nabi Isa yang mengabarkan tentang kelahiran yang membawa nur cahaya ini. Dia adalah Nabi akhir zaman, kata Allah, Nabi akhir zaman yang orang tuanya telah meninggal, kemudian pada akhirnya dia dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah menjelaskan seperti itu ya. Kagum para malaikat. Kemudian Allah letakkan nur ini, nur Nabi Muhammad ini pada akhirnya akan diciptakan, akan diturunkan ke muka bumi ini melalui skenario yang sangat panjang. Allah letakkan cahaya Nabi Muhammad ini, nur Nabi Muhammad ini pada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Allah letakkan ketika Nabi Adam alaihissalam membawa cahaya Nabi Muhammad, itu para malaikat senantiasa berbaris di belakang Nabi Adam. Sampai heran Nabi Adam nih, tanya kepada Allah, ya Allah, ini kenapa malaikat kok senantiasa baris di belakang saya? Apa kata Allah SWT? Para malaikat itu berbaris di belakangmu ingin melihat keindahan nur Muhammad SAW. Begitu indahnya cahaya Nabi Muhammad sehingga malaikat kerasan betah melihat cahaya Nabi Muhammad yang ada di punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan ibunda Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam. Nur Nabi Muhammad ini nanti akan jatuh, akan Allah takdirkan untuk di muka bumi, Allah ciptakan di muka bumi ini. Masuk ke dalam tubuh Nabi Adam, Allah ciptakan ibunda Hawa. Ibunda Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pindah. Sebelum pindah cahaya Nabi Muhammad dari tubuh Nabi Adam ke Siti Hawa, maka Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, engkau membawa cahaya manusia yang paling agung. Engkau jaga cahaya tersebut, jangan engkau letakkan kecuali pada perempuan yang paling suci. Sampaikan wasiat ini kepada anak turunmu. Allah ciptakan ibunda Hawa. Cahaya tersebut pindah kepada ibunda Hawa. Cahaya tersebut. Lupa manusia ini sebetulnya, kita semuanya ini itu sudah pernah diciptakan. Kita sudah pernah diciptakan dalam bentuk jiwa. Sudah ada kita ini. Jadi mulai daripada Nabi Adam kita tuh sudah ada, masuk ke Nabi Adam kita tuh. Kemudian di antara anak-anak Nabi Adam tuh siapa yang membawa roh kita masuk ke anaknya Nabi Adam, terus sampai kemudian pada akhirnya ke orang tua kita, ke ayah kita, ke ibu kita. Semua manusia seperti itu. Kita tuh pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita dikumpulkan di dekat padang Arafah, dikumpulkan semua manusia, jiwa-jiwa manusia dikumpulkan mulai sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Allah kumpulkan kita semuanya. Allah untuk apa? Untuk diminta perjanjian oleh Allah SWT. Allah mengatakan kepada jiwa-jiwa kita ketika itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian jiwa-jiwa kita ketika itu menjawab, bala syahidna, ya Allah, betul, dan kami bersaksi atas itu ya Allah. Kita telah pernah ada, Allah ciptakan kita semuanya, kemudian roh kita, jiwa kita tuh Allah masukkan kepada orang tua kita yang pertama kali, anaknya Nabi Adam. Siapa? Melalui anak yang mana? Terus ke bawah, sampai ke kakek kita, datuk kita, kakek, sampai kepada ayah kita. Nabi Muhammad masuk kepada Nabi Adam, tubuh Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan ibunda Hawa sebagai pasangan Nabi Adam, pindah cahaya tersebut ke Siti Hawa. Pindah ke Siti Hawa, ibunda Hawa. Ketika ibunda Hawa membawa cahaya Nabi Muhammad, ibunda Hawa semakin kelihatan cantik, anggun, wibawa, karena membawa cahaya Nabi manusia paling agung. Sampai kemudian lahir anaknya yang membawa cahaya Nabi Muhammad. Anaknya Nabi Adam tuh banyak, yang laki banyak, yang perempuan banyak. Kira 32, 16 laki, 16 perempuan. Bukan kepada anak-anak yang lain. Anak Nabi Adam yang membawa penerus cahaya Nabi Muhammad adalah Nabi Sith alaihissalam. Nabi Sith alaihissalam, namanya anaknya Nabi Adam itu yang membawa cahaya Nabi Muhammad. Melihat Nabi Adam melihat bahwasanya, oh ini anakku Sith ini yang membawa cahaya Nabi Muhammad. Kelihatan, Bu, kelihatan, dilihat itu kelihatan, oh ini lahin, ini membawa cahaya Nabi Muhammad ini.
Dipanggil Stith, wahai anakku Stith, sesungguhnya engkau membawa cahaya manusia paling agung, Nabi akhir zaman, pemimpin umat, pemimpin seluruh makhluk. Engkau jaga, jangan engkau letakkan kecuali pada rahim perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya. Sehingga ketika itu kemudian Nabi Stith menikah dengan perempuan yang paling suci ketika itu, Bayda, Siti Bayda, menikah. Terus turun cahaya tersebut kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh. Terus wasiat itu disampaikan terus turun temurun. Awas, jangan sampai cahaya ini jatuh pada perempuan yang tidak suci. Tempatkan pada rahim perempuan yang paling suci. Wasiat itu terus turun menurun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus turun temurun, dan wasiat disampaikan itu sampai padanya kepada anak Nabi Ismail itu Adnan, Sayyidina Adnan, turun terus sampai ke Mudhar, sampai pada akhirnya ke datuknya Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Hashim. Ketika Sayyidina Hashim telah membawa cahaya Nabi Muhammad, ini mulai tersebar pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani yang membaca dalam kitab-kitabnya tahu akan ada Nabi akhir zaman, sudah mulai faham ini sudah akan lahir, Nabi akhir zaman ini sudah akan lahir, dan sudah kelihatan ada di Hashim ini, ada di sana Hashim, cahaya Nabi akhir zaman ini kelihatan sekali, tidak bisa dibedakan, orang tidak bisa memungkiri, sangat bisa dibedakan. Oh ini pasti ini orang ini lain, berwibawa, bercahaya mukanya, anggun, sopan santun, tampan, orang melihat pasti senang. Kenapa? Membawa Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin. Sehingga ketika itu semua raja-raja, semua pendeta-pendeta, semua pendeta Yahudi, Nasrani ingin mendapatkan bagian dari apa? Dari silsilah Nabi akhir zaman. Ditawarkan anak-anak gadisnya, datang kepada Sayyidina Hashim, ini ayo kawin sama anak saya, kawin sama ponakan saya, ayo ini cantik-cantik, minta apa? Minta 100 onta akan kami kasih, asal kamu mau nikah dengan anak saya. Tapi wasiat yang sejak Allah sampaikan kepada Nabi Adam kemudian turun-temurun tetap dijaga itu, Pak. Jangan menikah, jangan engkau tempatkan kecuali pada rahim perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya. Disampaikan. Walaupun tawaran-tawaran dunia yang begitu banyak, tetap tidak mau. Memilih, Allah pilihkan perempuan yang paling suci. Sampai kemudian ada raja dari Persia, dari Romawi, mengetahui tentang kabar ini, utus utusan untuk menemui Sayyidina Hashim. Untuk apa? Untuk melamar, untuk dinikahkan dengan putrinya, agar supaya mendapat bagian ngasih keluarganya Nabi akhir zaman. Ini kan sebuah kebanggaan, sebuah kebanggaan. Tapi Allah memilihkan perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya ketika itu, menikah kemudian dengan perempuan yang paling suci ketika itu, kemudian punya anak, kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Begitupun Sayyidina Abdul Muttalib ketika membawa cahaya Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy ketika tidak ada yang bisa mungkiri ini orang lain, ini penerusnya Nabi akhir zaman itu ada di sini, kelihatan sekali wajahnya tampan, berwibawa, sopan santun. Ketika itu orang Quraisy ketika ada masalah, sumpah kini ada paceklik, musim kemarau, semuanya datang kepada Sayyidina Abdul Muttalib ini. Ini gimana nih, minta doa pasti kepada Sayyidina Abdul Muttalib, dan pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Berkat apa? Cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam tubuhnya. Kemudian menikah dengan perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya, yaitu Fatimah binti Amr, Siti Fatimah binti Amr. Menikah. Anaknya Sayyidina Abdul Muttalib itu banyak, Pak. Banyak pamannya Nabi Muhammad, tapi Allah pilih salah satu di antara anak Sayyidina Abdul Muttalib, yaitu Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad, sebagai pembawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah membawa cahaya Nabi Muhammad, menjadi perempuan, menjadi laki-laki yang sangat tampan, gagah, postur tubuhnya sempurna. Sayyid Abdullah, keajaiban mulai kelihatan ketika Sayyid Abdullah ini lahir, ya.
Itu sudah kelihatan keajaibannya. Apa? Umur 1 hari sama seperti bayi umur 1 bulan. Umur 1 bulan bayi Said Abdullah ini sudah seperti bayi umur 1 tahun. Cepat perkembangannya. Sehingga kagum orang-orang ketika itu. Masyarakat kagum ketika itu. Sampai kemudian tumbuh Said Abdullah menjadi laki-laki yang dewasa, tampan, wibawa, jadi rebutan perempuan-perempuan Mekah Quraisy ketika itu. Jadi rebutan, Pak. Ingin dinikahi oleh Said Abdullah karena tahu ini pembawa Nabi akhir zaman, pembawa cahaya Nabi akhir zaman. Ingin menjadi bagian ketika itu. Sekali lagi Allah pilihkan perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya ketika itu. Paling bagus nasabnya. Allah pilihkan Siti Aminah sebagai istri penerus daripada pembawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Menikah dengan Siti Aminah ketika akan berangkat, ketika kakeknya, abahnya Said Abdullah ini, itu Said Abdul Muttalib membawa Said Abdullah untuk melamar Siti Aminah, ya, itu dihadang oleh perempuan-perempuan Mekah ketika itu, Pak. Kenapa dihadang? Suruh menikahi dirinya. Sama saya aja, sama saya aja, sama saya aja. Rebutan semuanya ketika itu. Jadi idola Said Abdullah ini. Jadi idola. Orang kalau bawa cahaya Nabi Muhammad, Bu, ya, itu semakin kelihatan tampan, semakin kelihatan bersinar, wibawa, keindahan akan tampak pada wajahnya. Tapi Allah, wasiat yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam itu terus menerus, tidak putus itu, terus. Bahkan sampai Said Abdul Muttalib disampaikan kepada Said Abdullah, dipilih perempuan yang paling suci dan paling bagus nasabnya, Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Menikah Said Abdullah dengan Siti Aminah. Menikah, perpindahan cahaya Nabi Muhammad yang ada pada tubuh Said Abdullah ke dalam perut Siti Aminah itu tepat di bulan Rajab, di malam Jumat di bulan Rajab. Kila dikatakan di malam Jumat kedua, di minggu kedua di bulan Rajab. Itu makanya ada sebagian ulama yang melaksanakan maulid, ya, memperingati peringatan maulid itu bukan pada Rabiul Awal aja. Ada ulama, ada sebagian ulama yang memperingati maulid itu di bulan Rajab. Kenapa? Perpindahan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad dari tubuh Said Abdullah ke perut Siti Fatimah, ke perut Siti Aminah itu di bulan Rajab, di malam Jumat. Di malam Jumat di bulan Rajab. Artinya Siti Aminah mulai mengandung Nabi Muhammad itu yaitu di malam Jumat kedua di bulan Rajab. Mulailah mengandung Nabi Muhammad. Dan semenjak itu keadaan Said Abdullah berubah. Perempuan-perempuan Quraisy ketika itu kagum dengan Said Abdullah. Ketika cahaya itu sudah pindah, sudah mulai berkurang kekagumannya. Ketika ditanya, loh kenapa kamu biasanya kagum kepada saya? Apa kata perempuan-perempuan Quraisy itu? Iya, saya tidak lagi melihat sorot cahaya yang begitu terang. Sudah mulai berkurang. Kenapa? Sudah pindah kepada Siti Aminah. Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad di malam Jumat di bulan Rajab. Mulai mengandung Nabi Muhammad. Mulai saat itu Allah siarkan, seluruh alamnya Allah siarkan, disiarkan, semua alam tahu sudah, makhluk-makhluknya Allah yang ada di muka bumi tahu bahwasanya ini sudah akan lahir Nabi akhir zaman, sudah ada dalam perut kandungan ibunya. Disebarkan pengumuman ini, hingga ketika itu semua makhluk bergembira, makhluk yang ada di timur ke barat, yang ada di barat ke timur, untuk apa? Menyampaikan kabar gembira ini, akan lahir Nabi akhir zaman, akan lahir Nabi akhir zaman. Semuanya yang di utara ke selatan, yang di selatan ke utara ketemu nyampaikan kabar gembira ini. Akan lahir Nabi akhir zaman, akan lahir Nabi akhir zaman. Keistimewaan ketika Siti Aminah mengandung, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Bahkan keajaiban yang lain ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, la tashku alaman wala ilalah, tidak merasakan sakit sama sekali, sebagaimana barangkali umumnya ibu-ibu ketika mengandung, ya, sakit, ngidam, sumpah sakit boyo, ini salah, gitu salah, emosi naik, tak enak makan, sumpek semuanya.
secara umumnya seperti itu. Tapi ketika Siti Aminah mengandung bayi Nabi Muhammad, merasakan kenikmatan sama sekali. Tidak merasakan sakit sama sekali, merasakan kenikmatan yang sangat besar. Lalu bagaimana tidak? Yang ada dalam perutnya adalah Nabi akhir zaman, rahmatan lil alamin yang dia bawa. Merasakan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan ketika itu keajaiban-keajaiban yang terjadi di masyarakat Mekah, ya, ketika itu semua binatang-binatang ternak fasih bicara bahasa Arab. Binatang, onta, kambing, kuda, fasih ngomong bahasa Arab. Ngomong apa? Untuk menyampaikan berita gembira ini. Untuk menyampaikan berita gembira akan lahirnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, semua bayi yang lahir ketika itu, ketika Siti Aminah mengandung bayi Nabi Muhammad, bayi-bayi yang lahir ketika di Mekah itu semuanya lahir laki semuanya. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok melahirkan bayi laki ketika itu merupakan kemuliaan? Apakah menjadi sebuah aib ketika melahirkan bayi perempuan ketika itu? Ketika itu masyarakat Mekah itu ketika lahir perempuan maka menjadi aib. Bahkan ada sebagian ketika lahir perempuan ini aib, ini malu saya. Bahkan kadang dikubur hidup-hidup banyak itu. Sehingga ketika itu perempuan-perempuan yang ada di Mekah ketika mengandung tuh khawatir, takut. Namanya seorang ibu, naluri seorang ibu, takut lahir ini bayi saya ini perempuan, ayahnya ngamuk, merasa terhina, kemudian bisa dibunuh, bisa dikubur. Ada ketakutan pada orang tua. Tapi begitu lahir laki semuanya, gembira semuanya. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Itu merasakan kemuliaan, merasakan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa Siti Aminah. Di bulan pertama kelahiran, di bulan Rajab. Kalau kita hitung Bu ya, Siti Aminah lahir mengandung Nabi Muhammad mulai bulan Rajab. Orang biasa kan hamil ini kan 9 bulan. Coba kita hitung. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kelahiran Nabi Muhammad 9 bulan tepat. Siti Aminah mulai mengandung Nabi Muhammad di bulan Rajab. Rabiul Awal melahirkan Nabi Muhammad. Di bulan pertama Siti Aminah mengatakan ketika aku dalam keadaan tidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki begitu tampan, gagah, wibawa, kemudian menyampaikan kabar gembira kepadaku. Absyiri ya Aminah, kabar gembira, keberuntungan buatmu wahai Aminah. Siapa engkau? Kata Aminah. Siapa engkau? Aku adalah Adam. Nabi Adam datang memberikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Engkau akan melahirkan Nabi akhir zaman. Di bulan kedua datang Nabi This alaihissalam. Kaget Siti, siapa engkau? Aku Nabi This alaihissalam, menyampaikan kabar gembira kepada Aminah. Semakin gembira Siti Aminah, semakin senang. Di bulan ketiga datang Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus datang, tiap bulan datang Nabi menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Sehingga bertambah gembira Siti Aminah, senang Siti Aminah, gembira Siti Aminah. Tidak ada merasakan kesusahan sama sekali, merasakan tenang, nikmat ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya bulan ke-9, masuk bulan Rabiul Awal. Mulai tanggal 1 malam 1 Rabiul Awal merasakan keajaiban Siti Aminah. Malam 1 Rabiul Awal merasakan kenikmatannya begitu indah. Malam 2 merasakan kenikmatan, merasakan 3. Mulai malam 1 Rabiul Awal merasakan hal-hal yang luar biasa Siti Aminah. Sampai pada akhirnya kemudian tiba yaitu malam 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ketika itu di malam hari mertuanya itu Said Abdul Muttalib sedang i'tikaf di Ka'bah. Sendirian Siti Aminah di atas tempat tidur berbaring, merasakan kenikmatan yang begitu indah. Tiba-tiba melihat tiang rumahnya terbelah, Pak. Tiang rumahnya terbelah.
keluar dari tiang itu 4 sosok perempuan cantik-cantik, wibawa-wibawa, anggun-anggun keluar. Kaget, heran Siti Aminah. Datang yang pertama ditanya, siapa engkau? Aku adalah Hawa, Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah, engkau akan melahirkan manusia paling agung wahai Aminah. Berada Siti Hawa di belakang Siti Aminah. Perempuan yang satu maju, begitu cantik, ditanya, siapa engkau? Aku adalah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyampaikan kabar gembira, kemudian berada di sebelah kanan daripada Siti Aminah. Datang lagi perempuan yang ketiga, yang begitu cantik dan anggun. Siapa engkau? Aku adalah Siti Asia, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Menyampaikan kabar gembira kepada Siti Aminah, kemudian berada di sebelah kiri Siti Aminah. Kemudian keluar yang terakhir, perempuan yang paling cantik, yang paling anggun, kata Siti Aminah. Siapa engkau? Aku adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Berada di hadapan Siti Aminah. Yang lahir manusia yang paling agung, maka bidannya pun adalah orang-orang yang mulia. Yang lahir adalah manusia yang paling mulia, maka Allah pilihkan bidannya adalah orang-orang yang paling mulia. Siti Hawa, Siti Asia, Siti Sarah, dan Siti Maryam, bidan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Siti Aminah melihat atap rumahnya terbelah, Pak, terbuka, melihat keindahan alam ini, melihat keindahan malaikat, itu semua alam menyambut. Allah perintahkan alam ini semuanya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penduduk surga, bidadari-bidadari surga, malaikat-malaikat semuanya sudah berbaris memuji Allah SWT untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW di malam itu. Arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para wali-walinya Allah semuanya sudah berbaris rapi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melihat, Siti Aminah melihat bintang-bintang yang begitu bagus, bulan terbelah, indah sekali ketika itu. Kemudian ada segerombolan burung-burung yang sangat indah, burung itu berzikir kepada Allah SWT, bertasbih kepada Allah, memuji Allah SWT. Kemudian ada seekor burung putih yang hinggap di perut Siti Aminah, kemudian sayapnya mengebaskan ke perut Siti Aminah. Tiba-tiba lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Aminah, aku tidak melihat apa-apa kecuali cahaya yang aku lihat. Cahaya yang aku lihat, kata Siti Aminah. Dan tiba-tiba bayi Nabi Muhammad telah ada di sampingku, di pangkuanku, dengan diseliputi dengan kain yang putih, di hamparan selimut berwarna hijau. Terlihat cahayanya. Nabi Muhammad ketika itu telah lahir. Arsy bergoncang, arsy-Nya Allah bergoncang ketika itu. Ka'bah bergetar. Malaikat memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua makhluk memuji Allah SWT menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nur yang Allah ciptakan pertama kali, Allah titipkan kepada makhluk-makhluk yang paling mulia, perempuan-perempuan yang paling suci, lahir di muka bumi ini, lahir ada di dunia ini, menjadi rahmat bagi semuanya. Cahaya ini, cahaya Nabi Muhammad ini, Pak, Bu, ya, ini merupakan obat bagi kita semuanya, obat bagi kita semuanya. Ketika Nabi Nuh, ya, ketika Nabi Nuh itu menaiki kapal, naik kapal, ada banjir yang begitu dahsyat. Nabi Nuh selamat berkat apa? Berkat membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di atas api begitu besar oleh raja yang zalim ketika itu, selamat, apinya jadi dingin. Kenapa? Berkat ada cahaya Nabi Muhammad dalam tubuhnya. Cahaya Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita, akan membuat kita tenang, tentram, membuat kita wibawa, membuat kita selamat dari segala musibah. Dan sekarang pertanyaan yang muncul, ya, pertanyaan yang muncul kepada kita, ya, bisakah kita mendapatkan
percikan cahaya Nabi Muhammad SAW itu. Pada hakikatnya setiap kita nih Bu, setiap kita nih Pak, memiliki cahaya. Setiap kita ada cahaya masing-masing. Ada yang terang cahayanya, ada yang redup cahayanya, remang-remang cahayanya, ada yang peteng barangkali cahayanya. Semua tergantung kepada amal-amal soleh yang kita lakukan. Orang senantiasa mendekati sumber cahaya. Mana sumber cahaya? Nabi Muhammad sumber cahaya. Nabi Muhammad itu sumber cahayanya. Kalau ingin kita ini terang, kalau ingin kita ini rahmat, penuh dengan rahmat orangnya, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, maka dekati sumber cahaya itu agar supaya kita mendapatkan banyak berkas cahaya Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad ada pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad ada pada teladan Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi Muhammad akan bercahaya kita. Cahaya Nabi Muhammad ada pada syariat Nabi Muhammad, ikuti syariat Nabi Muhammad akan bercahaya kita. Karena cahaya Nabi Muhammad merupakan modal bagi kita agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat adalah dengan memenuhi tubuh kita dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini keindahan nih. Renungan bagi kita ya, kira-kira kita ini masuk yang mana Pak? Cahaya kita ini, apakah cahaya kita itu remang-remang, kiep 3 watt, 2 watt barangkali, atau petang barangkali ya. Koreksi bagi kita. Kita ingin sebanyak mungkin kita ini terang, menjadi orang yang terang. Dekati Nabi Muhammad, dekati sumber cahaya, ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti ajarannya, dekati sumber cahaya, kemudian banyak baca sholawat. Membaca sholawat sama dengan mendekati sumber cahaya itu Nabi Muhammad SAW. Orang akan kelihatan terang. Ya. Ketika saya di sini ada lampu sorot di sini, lampu sorot di sini, saya akan kelihatan terang. Kenapa? Karena dekat dengan sumber cahaya. Tapi yang jauh dari lampu ini akan kelihatan apa adanya, akan kelihatan gelap. Tapi yang dekat dengan sumber cahaya akan kelihatan terang. Kita berusaha untuk mendapatkan cahaya Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan batin kepada kita ya, untuk kita senantiasa bisa istiqamah, bisa sungguh-sungguh semangat untuk senantiasa mendekati sumber cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah mudah-mudahan Nabi Muhammad juga mencintai kita. Karena yang terpenting bagi kita adalah Nabi Muhammad mencintai kita. Kalau sudah kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad, selesai urusan sudah Pak, selesai urusan sudah. Aman kita dunia, aman kita di akhirat sudah. Kita butuh cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada kita, cinta kepada umatnya ya. Di dunia, di barzah, bahkan di akhirat kelak Nabi Muhammad tetap cinta kepada kita. Tinggal bagaimana kita harus mendekat kepada Nabi Muhammad. Jangan kecewakan Nabi Muhammad ya. Jangan buat Nabi Muhammad sedih atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan buat Nabi Muhammad kecewa dengan amal-amal maksiat yang kita lakukan. Buat Nabi Muhammad bangga kepada kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad bangga kepada kita. Mudah-mudahan Allah barakahi kita ya, barakahi umur kita, barakahi usia kita. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, Allah berikan kekuatan batin kepada kita untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasma'tu umurina wa aslih lana dunyana fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخر الله معادنا اللهم اجعل حياتنا من كل خير وجل مطرحتنا من كل شر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله بين بنية القبول والتمام من كل اسم الله حضر رسول الله الفاتحة. Mudah-mudahan manfaat, barakah. Mohon maaf barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan. Hadanallahu ikum wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.